Pesai basku burung maka murah Yang penting bagi kita orang Indonesia adalah adat dan budaya. Agama menjadi kewajiban karena faktor sosial dan politik, tetapi adat dan budaya luhur yang sesungguhnya dianggap penting. Ini adalah bahasa agama. Bagi masyarakat Karo, agama yang mereka pertama kali mengenal adalah pemena, yang berarti pertama. Karena agama pemena itu dari nenek moyang, itulah agama orang Karo. Yang Banyak orang Karo yang menyatakan mereka keturunan India, terutamanya yang bermarga Sembiring. Pada tahun 1967, Balai Pustaka Adat Marga Selima mendirikan agama pemena, yaitu formalisasi dari adat turun-menurun mereka. Tetapi, karena kondisi politik pada tahun 1965, mereka wajib masuk ke agama resmi yang diakui negara. Di sanalah banyak yang memilih masuk Hindu, karena ada banyak kemiripan dari praktek keagamaan orang Bali dan Tamil yang mereka lihat di Sumatera Utara. Bagi kebanyakan umat Karo, agama itu untuk formalitas aja, cukup di KTP, cukup di lingkup sosial, dan untuk pendidikan formal di sekolah. Kenyataannya, mereka masih jalankan tradisi adat mereka. Yesus percaya ya udah bapak udah Kristen. Akhirnya dia meninggal dan dikubur dengan acara gereja. Kalau nggak seperti itu, siapa yang akan menguburkan dia? Nggak ada pendeta Hindu yang akan menguburkan dia. Nah, dia doanya gini dulu. Baru yang dia sebut itu bukan Tuhan Yesus duluan, Bang. Dia nyebutnya Okan Bapa Karomergana. Berarti dia menyebut leluhur dia dulu. Hindu Dharma sebenarnya tidak memiliki formalisasi apapun. Tidak ada satu pemahaman mengenai Tuhan, tidak ada pendiri, ada banyak kitab suci, dan juga mengayomi banyak adat setempat, baik itu di India ataupun Nusantara. Tetapi, karena di Indonesia wajib setiap agama diformalkan menurut template agama Barat, ya Hindu juga harus mendefinisikan dirinya, walaupun ia sesungguhnya sangat beragam. Masyarakat Karo atau Kalak Karo kebanyakannya melakukan penghormatan kepada alam. 7 hari setelah bayi lahir, langsung dihubungkan ke alam melalui ritual pepitu kelayogan, pemandian di sungai atau mata air dengan bunga dan pudang atau sumbu api. Air sangat penting bagi Kalak Karo. Air pangir kulau dilakukan sebagai mandi besar atau melukat untuk membersihkan jiwa dan raga di mata air atau sungai. Biasanya dilakukan di hari-hari yang baik atau Cukradudu. Hari-hari Karo juga mirip dengan kalender Hindu di India, Jawa, dan Bali, dengan penamaan hari seperti Aditya, Suma, Budaha, Brahaspati, dan Cukra. Ada banyak sekali ritual-ritual Karo, dari kandungan sampai wafat. Rambut kembali ke ijuk, darah ke air, tulang ke batu, daging ke tanah, nyawa ke udara, dan tendi ke begu. Tendi adalah sebutan untuk sang atma atau jiwa. Ialah yang berikan kita kehidupan. Sesajen atau cibal-cibalan biasanya berupa rokok, sirih, kapur pinang, beras tumbuk, manisan tradisional, atau makanan yang biasanya kita makan seperti nasi, ayam, dan lauk. Ini ditaruh di simpang jalan, sungai, dan tanah untuk penjaga alam. Biasanya, sebelum masuk ke ladang, minta permisi juga dengan sang penjaga alam. Lalu di beras juga ada si Brudayang, mirip dengan Dewi Sri di Jawa Bali. Ada banyak tempat-tempat suci yang dikeramatkan, seperti kayu besar, gunung besar, batu besar, dan lain-lain. Mereka tidak memuja itu, tetapi fenomena alam yang dahsyat itu patut jadi tempat sakral umat karena di sanalah kehebatan Tuhan terwujud. Begu bagi kebanyakan orang berarti hantu. Begu sebenarnya adalah penjaga luhur kita, yang temani kita dan membantu kita. Tetapi memang ada orang yang masih meminta perlindungan khusus sama Begu atau berkomunikasi dengan Begu melalui dukun atau guru sibaso yang dirasuki roh yang sudah meninggal. Begu yang merupakan leluhur kita yang di atas 7 generasi dapat disebut Nini. Sebutan Nini ini banyak dipakai dalam doa-doa Karo. Jika orang Karo menganut agama Kristen, Katolik, atau Islam, biasanya mereka sudah tidak lagi melakukan kebanyakan ritual-ritual tersebut. Sudah dianggap tidak baik dan biasanya diberikan sanksi sosial. Tetapi kenyataannya masih banyak yang melakukan secara diam-diam. Mereka percaya dengan dibatasi Madati Nuang, sang pencipta semua yang nampak dan tidak nampak. Yang menjaga umat manusia adalah di Bata Tengah, Padukani Aji, yang di bawah Banua Koling adalah di Bata Teruh, yang melebur. Selain konsep Trinitas Tuhan ini ada sinar mataniari, cahaya penerangan. Memang pemena sangat mirip dengan Hindu dan dapat dikatakan sama. Dan di Hindu tradisi pemena secara utuh dapat dipraktekkan dan disejahterakan.
Sayangnya, sangat kurang binaan mereka hingga jumlah Hindu Karo menurun secara drastis. Karena dibilang Hindu. Hindu itu siapa gurunya? Masih adakah perkumpulan kalian? Enggak. Nah, jadi makanya kami di situ cari agama masing-masing. Nah, kalau enggak dulu memang rame kami. Cuma itu tadi lah, karena nggak ada lagi perkumpulan tadi. Jadi anak-anak itu kan, ayo agamaku yuk, kata kawan. Agamaku rame loh, meriah di situ, katanya gitu. Jadi kami pun ikut ke situ lah, karena kami nggak ada lagi yang membina kami gitu. Orang tua pun udah malas gitu, karena dia pun nggak ngumpul lagi gitu. Terus sekarang ibu meluk apa? Mohon maaf kalau boleh tahu. Muslim sekarang. Muslim. Di desa Negeri Jahe di Kutabulu, Kaban Jahe, awalnya ada sekitar 30 keluarga Hindu, tapi sekarang 30 tahun kemudian sisa 15 keluarga. Kami dapat ketemu dengan mereka dan mereka semuanya udah tua dengan literasi Hindu yang lemah dan bimbingan yang minim. Pura terdekat dari mereka itu lebih dari 1 jam melewati jalan yang rusak. Selain di Kaban Jahe, ada juga pemeluk Hindu yang beretnis Karo di Deli Serdang, Langkat, dan Kota Medan. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Kuil itu ada perayaan, kita bawa umat dari gunung. Yang datang itu Dari gunung, dari Negeri Jahe, dari Kidupan, dari Hindu-Hindu pemenang serba jadi. itu kumpul di Kak situ. Rosa lah, Kak Rosa yang bawa nih, biar banyak lo karunya dek katanya. Kalau nggak kan kita malu juga. Lalu, Hindu Karo diajarkan dengan cara Hindu Bali, sembahyang di pura bercorak Bali dengan mata pelajaran dominasi Bali. Seharusnya mereka menggunakan atribut Karo mereka dan mempelajari tradisi mereka. Sarjana-sarjana yang dari Bali masuklah ke sini. Otomatis disiplin ilmunya kan ilmu Bali. Tetapi, sangat kurang bahan pelajaran khusus Karo, dan ini butuh dikembangkan agar umat pemena dapat memperkuat iman mereka dengan agama Hindu dan juga mewariskan agama mereka ke generasi penerus.